Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari makalah saya yang berjudul Antisipasi Perilaku Kriminal di Media Sosial melalui Metode Sosialisasi. Yang pertama, abstrak. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberitahu dan menghimbau masyarakat mengenai bahaya perilaku kriminalisme yang terjadi di media sosial. Karena media sosial juga menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai hal apa saja yang terjadi di belahan dunia ini. Maka terciptalah media sosial. Media sosial belum tentu semua yang ada di dalamnya mengandung hal positif. Justru banyak oknum yang memanfaatkan media sosial sebagai tindak kejahatan. Sebagai contohnya adalah menyebarkan berita hoax, phishing, dan masih banyak lagi. Tindakan ini disebut juga sebagai cybercrime atau kejahatan di media sosial. Dalam makalah ini, saya akan membahas tentang kejahatan-kejahatan yang ada di media sosial dan cara pencegahannya. Pendahuluan. Ya, dalam masa pandemi ini, kita selalu berkaitan dengan internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan antar satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Internet juga kerap kaitannya dengan media sosial. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi antar satu manusia dengan manusia lainnya dengan secara online yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa media sosial memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi satu sama lain tanpa harus melakukan tatap muka atau secara online. Awal mula sosial media terbentuk adalah berupa website yang dibentuk pada tahun 1995 dengan nama site GeoCities. Site GeoCities merupakan tonggak lahirnya berjuta-juta website lain di dunia online. Situs ini berisikan tentang usaha sewa hosting untuk menyimpan data-data di dunia online yang dapat diakses siapa saja melalui internet. Dari sinilah terlahir inovasi-inovasi mengembangkan website. Di website terjadi di tahun 70-an, mengirim surat elektronik atau email dengan sistem buletin sudah terjadi. Sejak saat itu, dunia sosial online terus mengalami perkembangan. Di tahun 1997 sampai 1999, terciptalah media sosial pertama dengan nama Six Degree dan Classmates. Dunia online dan internet terus mengalami perkembangan hingga saat ini bermunculan berbagai blog-blog sebagai media aspirasi penulis untuk menyampaikan suatu hal yang ingin disampaikan kepada pembaca. Metode yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah metode kualitatif dengan mengambil beberapa data secara gabungan dan analisis dengan induktif atau kualitatif, lalu mengkaji beberapa jurnal melalui blog yang terdapat di internet. Pembahasan. Kejahatan kriminal tidak hanya terjadi di dunia nyata saja. Sekarang kejahatan kriminal bisa terjadi melalui media sosial juga. Masih banyak orang yang belum tahu tentang hal ini, maka dari itu dihimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, banyak orang-orang belum tahu bahwa hal ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Dari ini tindak kejahatan yang dapat terjadi di media sosial. Kejahatan di media sosial yang pertama adalah phishing. Phishing adalah contoh tindakan kriminal untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korbannya. Tujuannya adalah untuk mencuri data penting dari korban seperti identitas, diri, kode PIN, password pada akun-akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, dan kartu kredit. Motif dari kejahatan ini adalah menjanjikan hal yang tidak masuk akal, contohnya dapat uang dengan jumlah besar, sejumlah kendaraan bunga 0%, dan masih banyak lagi. Dan nantinya korban disuruh mengklik atau suatu link yang nantinya akan digunakan pelaku untuk mencuri data-data korban tersebut. Yang kedua, ransomware. Ransomware adalah malware atau virus jahat yang bukan saja akan menginfeksi komputer tapi juga akan menahan data korban yang menjadi targetnya. Ransomware adalah malware atau virus jahat yang bukan saja akan menginfeksi komputer, tapi juga akan menahan data korban yang menjadi targetnya. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar pada korbannya. Motifnya adalah nantinya pelaku akan meminta uang tebusan dalam jumlah tertentu kepada korban jika ingin ransomware ini dihapus. Apabila korban tidak membayar atau mengabulkan permintaan maka perilaku akan menghapus semua data-data yang ada dalam komputer korban sampai tidak dapat digunakan. Yang ketiga adalah carding. Carding adalah salah satu kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan melakukan transaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain.
Jadi, setelah tahu nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan menggunakan kartu kredit korbannya. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga pelaku mengirim link website melalui SMS atau dari Instagram. Lalu data kartu kredit itu disalahgunakan oleh pelaku. Sebutan dari pelaku dari kejahatan ini adalah carder. Kesimpulannya, dapat disimpulkan dari makalah ini bahwa masih banyak kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi di media sosial. Kita sebagai penggunanya dihimbau untuk berhati-hati pada hal yang telah disebutkan di atas agar kita nyaman dalam menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempermudah segala sesuatu di dunia internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.